Keraton Gunung Kawi terletak di Dusun Gendogo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk mencapai Keraton Gunung Kawi perlu menempuh jarak sejauh 26 km atau sekitar 50 menit dari pusat kota Malang. Keraton Gunung Kawi berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 1115 mdpl. Alam pegunungan yang sejuk, kabut yang menyelimuti, dan suara alam yang menyapa pelan menghadirkan nuansa yang sakral dan tenang. Di balik ketenangannya, Keraton Gunung Kawi menyimpan sejarah panjang, keyakinan spiritual, dan tradisi budaya yang hidup hingga kini. Nama saya Jarwo Prasetyo, duduk di sini sebagai sekretaris untuk pengelolaan Keraton Gunung Kawi. Kalau nama saya Bapak Agus. Ya, kebetulan di sini saya selaku wakil ketua dari juru kunci pengelola Keraton Gunung Kawi. Bapak ini kan sama Mas Heru udah jadi juru kunci di sini. Itu untuk jadi juru kunci itu memang yang turun temurun atau memang ada tradisi tertentu yang dilakukan? Kalau itu ada syarat yang harus dipenuhi. Enggak, kita itu sebagai juru kunci sini tidak harus dari nenek atau kakek atau apa tuh turun-temurun, enggak. Ini ada prosesnya tersendiri. Sebenarnya begini, kalau menyikapi yang telah saya katakan gitu. Boleh dikata sebenarnya untuk di Keraton ini bukan untuk diberikan dengan sistem keturunan dah. Tapi nggak tahu kenapa secara tidak sengaja ya terbentuklah sampai hari ini. Kalau kita sadari sebenarnya contohnya Bapak Heru dulu nggak ada, beliaunya ini yang niat untuk ngabekti di Keraton, nggak ada. Tapi entah kenapa sekarang kok terlibat penuh, bahkan sampai jadi kepala dusun. Akhirnya ya ikut mengelola di sini, mengembangkan, menggali potensi wisata. Kalau kita pelajari, kakeknya dia, beliaunya ini adalah dulu juru kunci, gitu. Sama seperti saya juga gitu. Sebenarnya nggak ada dulu niatan atau dari awal dari pemasangan niatan ingin jadi juru kunci, nggak ada sama sekali. Tapi entah kenapa, kayak panggilan atau apa yang nggak ngerti juga, kok hari ini saya bisa hidup di Keraton, hari-hari di Keraton, mengelola Keraton secara langsung. Ini kalau dipelajari, dilihat ke atasnya lagi, dari bapak saya, dari kakek saya, walaupun itu dari garis mertua ya, beliau dulu juga mengelola sini. Nah itu aneh kan ya. Nah mengenai tadi mungkin syarat-syarat itu itu sebenarnya satu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan di sini, paling enggak adalah satu sisi mereka yang punya potensi atau punya peran, punya hati, punya tekad menggali, mengembangkan potensi wisata, sekaligus berkarakter sesepuh lah paling enggak gitu. Nah nanti soalnya Keraton ini kan juga tempat wisata religi. Nah ini bukan hanya tempat wisata aja, tapi di sini ada istilah religi. Nah ini maka di samping seseorang tadi harus berkarakter sebagai pelopor, penggali, pengembang potensi wisata, ada unsur religinya, juga harus berkarakter beragama. Itu sebenarnya itu mungkin salah satu atau beberapa syarat menjadi pengelola atau juru kunci ada di tetap sini. Terutama nanti yang diprioritaskan sebenarnya adalah warga dusun atau warga desa di wilayah Keraton ini. Itu sebenarnya begitu. Kalau juru kunci di sini itu memang juru kuncinya yang dalam satu wilayah keraton itu atau memang ada pembagian itu, Pak? Mengenai itu memang ya kita memang membagi tugas ya. Kalau kita laksanakan misalkan 1-2 orang untuk di Keraton ini mungkin nggak mampu tenaganya, soalnya Keraton ini dibuka 24 jam. Sementara ada berapa titik di sini tempat-tempat spiritualnya. Kalau itu dikelola oleh 2-3 orang jelas nggak mampu. Makanya kami sepakat per titik spiritual tadi, per ruangan tadi
ada penanggung jawab masing-masing gitu. Jadi bertanggung jawab pada satu pemimpin utamanya lagi, tapi dibagi dalam pengelola berbagai tempat tadi. Pengelola tiap titik bertanggung jawab penuh pada ketuanya, ketua tadi ya juga gitu. Tapi kalau keraton ini memang dikelolanya secara mandiri atau ada dari pihak eksternal yang juga ikut untuk membantu? Nah, kalau keraton ini kebetulan pertanyaan kayak gini Mas, ya, saya jawab. Ini kebetulan untuk keraton untuk pengelolaan kita mandiri. Cuma kita ditunjuk oleh perhutani untuk mengelola keraton kota. Nah, dan kita pun juga itu dibagi, ya Mas ya. Di sini ada berapa orang, sama berapa orang. Tapi dalam semua pembagian itu dalam satu wadah dibagi banyak. Tetap yang jadi sesepuh ya Bapak Sukonto. Nah, Bapak Sukonto membawai Pak Agus, saya, Mas Aji, dan anggota Jurkunci lain. Berarti kalau untuk pengunjung itu ada tarif biaya masuknya atau hanya wisatawan yang tertentu saja, Pak? Kalau tarif ya sebenarnya itu hanya ATM yang ada di perhutani di pos. Oh, berarti masuknya itu ke perhutani? Perhutani. Oh. Kalau misalkan membahas tentang sejarahnya, Pak, keraton ini tuh gimana sih Pak untuk menjelaskan sejarah keraton dari awal mula keraton ini ada? Nah, yang saya sama saya Ya, silakan, paling Pak. mengenai mengenai soal itu sebenarnya kita kupas atau boleh kita ceritakan yang simpel-simpel aja ya. Ya. Keraton Gunung Kawi. Kita kenal, kita dengar kata Keraton Gunung Kawi. Bagi yang pernah ke sini pasti nggak asing dengan nama leluhur Eyang Tulmanik dan Eyang Tulmati. Ya. Berarti Keraton Gunung Kawi identik dengan Eyang Tulmanik, Eyang Tulmati. Eyang Tulmanik, Eyang Tulmati ini siapa sih sebenarnya? Kok sampai bisa menarik, memikat banyak orang datang ke keraton dengan rasa percaya, ikhlas melewati jalur yang gelap hutan. Kenapa? Ada apa ini? Nah, ini sebenarnya ada sih ya tertuang tulisan di depan, di samping itu ada. Cuma mungkin ini penjelasan lebih masuk sedikit ya. Eyang Tulmanik, Eyang Tulwati ini sebenarnya adalah cucunya Raja Kahuripan Erlangga. Nah, mereka ini beliau berdua adalah sepupu sebenarnya, sepupu. Tapi entah kenapa beliau ini akhirnya menjalin hubungan asmara yang diawali oleh rasa sayang antara kakak dan adik, tapi akhirnya terciptalah rasa cinta kasih yang berbeda, yang lain dari yang lain. Nah, ada apa ini? Raden Panji Inu Kertapati yang sekarang dikenal di sini adalah Eyang Tulmanik. Terus satunya lagi Dewi Sekartaji yang di sini dengan nama Eyang Tulwati. Siapa sih beliau sebenarnya? Nah, itu nama berbeda tapi orangnya sama. Nah, Raden Panji Inu Kertapati ini sebenarnya adalah pemeran lakon dalam kehidupan ini yang di Jawa itu sebagai Panji Asmoro Bangun. Pernah dengar Panji Asmoro Bangun? Yang Dewi Sekartaji sebenarnya dalam diri dia ini adalah Galuh Condrokirono, yang mana Panji Asmoro Bangun dan Galuh Condrokirono ini kita kenal, kita pernah mendengar beliau berdua ini adalah sosok pelaku cinta abadi. Nah, kalau bicara cinta, tresno, banyak hal sudah terbayang. Ono rasa senang, ada rasa suka, senang, sedih. Menarik nggak keraton ini? Iya benar ya Pak. Nah, sebenarnya itu sih. Sebenarnya dari istilah cinta abadi, kita kembali ke pengertian konsep dasar Keraton Gunung Kawi di masa lalu. Keraton Gunung Kawi ini sebenarnya dulu adalah padepokan, tempat menempah diri, mengajarkan kepada diri melalui sosok atau tokoh spiritual, sesepuh, orang tua yang sosok guru mengajari muridnya. Apa yang diajarkan?
tentang cara berbakti, cara memperlakukan Tuhannya dan kepada sesama manusia. Artinya bahwa di keraton sebenarnya ajarannya adalah budi pekerti yang luhur, ajaran yang beradab, ajaran yang beretika, itu sebenarnya. Nah, semua ajaran agama itu sebenarnya ya kuncinya adalah melatih diri, mengembangkan, memperbesar cinta kasih. Semua mengajarkan begitu. Ya, betul. Ya. Nah, di keraton itu seperti itu sebenarnya. Ada lakon cinta abadi yang dulu diperankan oleh Panji Asmorbangun dan Galuh Condroyono yang sekarang dikenal di keraton ini menjadi sosok sesepuh Eyang Tumumani dan Eyang Tumumati. Kalau dikaitkan lagi ke lebih jauh lagi, Raja Erlangga itu adalah anak cucu keturunan dari Empu Sendok. Itu mungkin itu sekilas yang di situ. Berarti bahwa dasar kita di keraton ini adalah sebenarnya adalah Trisno Welas Asih itu. Nah, Kalau membahas tadi dari sejarahnya itu kan karena ada cinta abadi gitu ya Pak. Tapi kenapa akhirnya banyak masyarakat yang menganggap Keraton Gunung Kawi ini ada kaitannya sama pesugihan segala macam. Itu maksudnya dari menurut Bapak sama Mas Heru itu gimana? begini. Salah satu istilah pesugihan itu ya sebenarnya itu adalah asumsi, sudut pandang seseorang yang di luar sana melihat ada sebelumnya orang yang berkunjung di sini, melihat di sana ya, bukan di sini ya, melihat di daerahnya setelah dari sini, bukan dia melihat di sini, jadi melihat orang tersebut sepulang dari sini. Ini yang seringnya dengar dari cerita orang ya, dia melihat bahwa si A setelah dari Gunung Kawi kok hidupnya menjadi kaya-kaya. Nah, dia mengasumsi bahwa dia negatif pikirannya, wah ini pasti pemujaan, pesugihan. Sebenarnya nggak begitu. Diawali dengan kisah tadi di keraton ini konsepnya adalah tempat melatih diri, ya. Apa itu tadi soal cinta kasih dan rasa berbakti mengenal Tuhannya. Mana yang negatif? Nggak ada. Iya. Orang-orang di sana itu menyangka yang buruk lebih dulu. Nah, akibat dari berdoa dengan cinta kasih, dengan ketulusan di tempat ini, yang Maha Kuasa memberikan anugerahnya. Mungkin di sana begitu, dianggap terkabul apa yang diinginkan. Nah, tetangga teman di kampung dia melihat, wah jangan-jangan itu, ya itu bahaya itu. Nah, jadi menurut saya istilah pesugihan itu kita melihat begini. Saya tanya lagi ya, siapapun dalam hatinya pasti nggak mau rezekinya sulit. Iya. Ya. Di hati kecilnya pasti ada karya kreasi bahasa, mohon kepada Yang Maha Kuasa ini dilancarkan anugerah rezekinya. Nah, begitu kan? Iya. Nah, itu sebenarnya ada keinginan ingin kaya. Iya. Ada yang minta ingin sulit rezeki? Enggak. Enggak ada. Ingin lancar rezeki semua. Nah, kebetulan orang-orang yang datang di sini berdoanya di keraton ini, yang dikaitik dengan hutannya lah, gelap tempatnya karena di hutan. Nah, berpikir yang serem-serem lebih dulu. Padahal nggak begitu sebenarnya. Zaman sendiri merasakan di sini untuk doa lebih tenang, lebih nyaman. Apakah itu? Iya. Iya kan? Nah, berarti kalau seseorang merasa di sini berdoa ini nyaman, tenang, energinya ini bukan energi negatif lagi. Tapi kalau orang ini nggak nyaman, kok merasa panas atau energinya negatif, itu aja sih. Ya. Mungkin itu sedikit penjelasan. Jadi memang keraton ini cuma dijadikan sebagai tempat perantara untuk berdoa pada Tuhan. Iya, iya, iya. Kalau di keraton sendiri itu kan banyak ya kadang Pak yang suka informasi tentang tumbal-tumbal segala macam. Itu gimana Pak? Kadang ada yang bilang itu tumbal manusia, tumbal keluarga gitu. Menarik. Nah, itu begini ya. Istilah tumbal, ngeri kan ya? Iya, tumbal. Waduh. Nah, padahal sebenarnya apa sih yang mengakibatkan tumbal? Tumbal itu apa sih sebenarnya? Tumbal menurut saya di sini berdasarkan
cerita pengalaman dari tamu-tamu yang datang ke sini yang komunikasi dengan saya, anggap aja hasil survei ya. Tumbal itu bisa terjadi bila yang berkepentingan itu tadi itu mengingkari janjinya. Contoh, dia bilang ke saya, Mbah tolong, Mas tolong bantu saya ya, saya berdoa di tempat ini, tolong bantu doain juga saya ya, supaya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan anugerah kepada saya melalui perantara yang Tuhan yang ada di Gunung Kawi sini. Iya, saya bilang gitu ya. Tapi dia berlanjut ngomong, nanti kalau hidup saya nanti sudah kaya raya Mbah, Mas, saya akan gelar wayang kulit di sini, janji dia kan. Ya, janji. Nah, tanpa disadari dia telah mengucapkan satu janji. Akhirnya sepulang dari sini, waktu berbuka, mungkin hasil dari tirakatan dia di sini berdoa melalui bertapa, puasa atau apa, atau saking seriusnya atau percaya berdoa di sini, dia doanya dikabulkan. Ini ada, nggak saya sebutkan namanya. Dia akhirnya kaya raya. Selama 7 bulan, ya kayak dibalik gitu aja. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan anugerah rezeki keuangan yang melimpah. Nah, saya tanya dulu, saya ingatkan, dulu pernah bilang kalau hidupnya sudah baik, layak kayak mau gelar wayang kulit. Dia bilang apa? Waduh, saya belum sempat. Sederhana kan kata-kata itu, iya. Belum sempat. Nah, inilah timbul berubah peringatan satu teguran tinggal. Karena apa? Leluhur yang di sini, yang gue ini adalah sosok orang tua yang mengasahkan menyayangi cucu-cucunya. Nah, menunggu kedatangan cucunya tadi, kangen sama ya. Istilah seperti itu. Nah, datanglah ke sini, doa lagi seperti dulu. Atau kalau ada janji gelar wayang, ya segera gelar wayang, karena orang-orang di zaman dulu kan senang wayang kulit. Nah, itu akhirnya merasa dijanjikan tapi nggak segera diwujudkan kan, ya otomatis menanyakan, diingatkan satu, ingatkan dua, yang tiga itu. Nah, itulah mungkin menurut saya yang istilah tumbal itu adalah berupa peringatan bagi yang mengucapkan janji. Nah, terus bagi yang nggak janji gimana? Yang ada peringatan. Apalagi dia rutin ke sini berbakti pada Tuhannya melalui perantara rezeki di sini dilakukan rutin, yang ada tumbal. Polasasi dia terjaga baik, dipelihara. Mana ada tumbal? Nggak ada. Itu sih. Berarti memang tumbal itu sebenarnya dari janji manusia itu sendiri. Kata janji yang dia mungkin nggak menyadari. Itu. Tapi pernah ada nggak Mas orang-orang yang sengaja datang ke keraton ini malah justru untuk melakukan hal yang sebenarnya dia tuh salah, dapat informasi tentang keraton ini, tentang pesugihan itu? Ya, banyak. Kami selaku pengelola meluruskannya, yang mengingatkan setiap, hanya sih ya, karena mungkin ya berita dari luar dia nangkapnya salah, waduh nanti pesugihan ada tumbal ini harus begitu. Sebenarnya nggak begitu. Nah, beliau kemarin datang ke sini, teman-teman saya, kita berikan pencerahan, ya, pencerahan, ya semoga-moga aja dia menyadari. Karena apa, dari akibat pilihan yang seperti itu nggak tahu ya, di dalam tempat saya nggak tahu ya, tapi kalau yang jelas yang di belakang nggak ada dengan istilah yang apa pesugihan tumbal. Nah, orang-orang datang dengan niat seperti itu, kita berikan pencerahan, kita jelaskan bahwa pilihan hidup yang seperti itu ujungnya nanti bukan kebahagiaan tapi penderitaan. Nah, kita menyarankan jangan memilih yang cara-cara seperti itu, baik tempat dimanapun juga jangan, walaupun dimana dia disarankan orang datang ke sana jangan. Itu kita memberikan pencerahan seperti itu. Nah, itu. Kalau di keraton ini ada ini nggak Mas, apa upacara atau ritual adat yang memang itu rutin dilaksanakan di keraton? Itu ada. Kalau di keraton sini yang tahunan juga ada, dan untuk harian juga ada. Untuk tahunan biasanya kita selenggarakan di satu suro. Malam satu suro. Nah, untuk harian kita ambilnya biasanya di malam kliwon. 5 hari sekali. 5 hari sekali. Itu rutin. Apa ditinggalkan? Itu biasanya ngapain Mas kalau yang setiap kliwon? Ya kita pasang sesaji, sajinya yang gede apa ya, cuma pasang tumpeng emas itu, kopi sama teh, bunga. Terus kita juga berdoa. Nah, doa kita bersyukur lah, memberikan apa ya, rasa terima kasih lah kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa sampai hari ini kita tetap diberikan anugerah, masih diberi nafas,
bisa hidup nyaman. Itu sebenarnya di momen Kliwon itu satu, kita melakukan ritual itu sebenarnya hanya untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, sekaligus satu bentuk penghormatan kita kepada leluhur yang memberikan tuntunan dan bimbingan. Itu saja sebenarnya. Kalau ini tadi saya udah jalan-jalan keliling Mas, Pak, ke daerah atas, dan itu ada gambar patung yang Pegasus itu kuda atau Pegasus ya? Kalau saya sih nangkep itu Pegasus. Itu maksudnya ada artinya kah, simbolnya, atau memang yang ya sudah itu gambar itu aja? Kuda itu adalah kendaraan atau tunggangannya. Nah, kuda dengan bukan hanya sekedar kuda tapi Pegasus. Dia bukan hanya tunggangan atau kendaraan atau sesuatu bisa mengantarkan kita melalui daratan, tapi juga melalui angkasa. Artinya tidak dibatasi oleh kondisi alam. Nah, artinya bahwa Pegasus itu adalah tunggangan atau kendaraan yang dianggap mengantarkan kita, sanggup mengantarkan kita kemanapun tanpa ada halangan, bisa melewati daratan maupun angkasa. Itu sih sebenarnya. Istilahnya lagi begini, ibaratnya seperti mengantarkan doa kita kepada Yang Maha Kuasa sampai diidentifikasikan bahwa Tuhan itu ada di atas sana. Berarti bisa mengantarkan doa kita sampai di angkasa, di atas sana gitu loh. Gitu sih. Selama Mas Heru sama Pak Agus jadi juru kunci di sini, apa Pak yang pengalaman paling menarik itu selama jadi juru kunci? Ini kalau dari Mas Heru dulu. Ini ya banyak sih Mbak, tapi kalau mau ceritakan ya enak lah. Kalau tempat sini menarik dari segi untuk kalau orang Jawa tirakat itu enak sini besar. Cuma kalau hal-hal lain kayak yang negatif, relatif lah wajar. Tempat yang namanya tempat kayak gini pasti kan hal-hal kayak gitu pasti ada. Tidak begitu perlu kita ceritakan sebagai kayak apa atau apa. Ya. Dari Pak Agus? Kalau saya begitu, saya kan merasa bahagia itu nggak terbatas bila kedatangan tamu yang kedua kalinya, tapi dalam kondisi yang berbeda, dalam kondisi yang lebih bahagia. Dan saya lihat bahwa doanya di kedatangan pertama ini dianggap terkabul di sini. Saya merasa sangat bahagia seperti itu. Jadi ada perubahan baik dari pengunjung yang datang ke sini, dari hasil doa dia, hasil tirakatan dia, melalui bimbingan tuntunan Roh Suci di sini, dia merasa permintaannya kepada Yang Maha Kuasa yang dikabulkan. Itu kebahagiaan, kesan yang bagi saya ini nggak ternilai. Itu yang apa ya kesan-kesan yang sangat saya harapkan seperti itu, dan mungkin nggak satu dua kali, sering bisa begitu. Itu sih. Terus dari Mas sama Pak Agus ini gimana menanggapi tentang informasi-informasi yang banyak beredar yang salah tentang keraton ini? Mungkin ada beberapa orang atau beberapa tokoh yang memang itu memberikan informasi salah ya tentang pesugihan itu. Itu gimana Mas kalau dari Mas Heru sama Pak Agus? Ya, saya menyarankan bagi pengunjung yang sudah datang ke keraton sini maupun yang belum datang, nggak usah takut, tetap datang, kunjungi, rasakan dulu di keraton ini, temui orang yang tepat, dapatkan informasi yang benar, ketemui orang-orang yang memang atau yang berperan atau pengurusnya keraton Gunung Kawi sini. Ya, di luar sana seringnya kita dengar modus-modus penipuan mengatasnamakan keraton Gunung Kawi. Itu sering kita dengar. Nah, maka saran saya sebaiknya temuilah orang yang tepat. Jangan mudah percaya kalau belum ketemu dengan orang yang tepat, pengelola keraton Gunung Kawi sini. Gitu, saran saya gitu. Dari Mas Heru? Sama ya, dari kasihnya Mas itu sama. Di sini juga bukan tempat untuk penggandaan uang, nggak ada di sini. Nah, kalau mau sukses ya kuncinya juga dibantu dengan kerja. Nah, kerja dan berdoa, istighfar lah ya. Tuh. Kalau mau
jalan kita tuh sebenarnya kayak gini, itu versi dari orang atau oknum. Nah, kalau permohonan apa itu, kalau kita khusyuk kayak kita sholat, kalau kita sholat khusyuk kita sholat, nah kan pasti doa kita pasti terkabul. Sama halnya perlakuan di tempat manapun itu pastinya itu sama ya. Kalau ada hal-hal negatif ini ceritanya kata pesugihan gitu ya, kita lihat dari versinya orang masing-masing. Dan kalau pengunjung jangan asalkan percaya saja dengan hal-hal yang kayak gitu, benernya teman mas habis. Nah, harus cari sumber yang lebih akurat, jangan langsung wah aku baik gitu. Nah, akhirnya salah orang malah dimanfaatkan oleh orang lain. Nanti korbannya siapa? Pasti mereka dan keluarga. Oke, berarti ini mungkin tadi udah pertanyaan terakhir ya Mas Pak. Mungkin sedikit menyimpulkan ya, kalau memang Keraton Gunung Kawi ini digunakan memang untuk berdoa kepada Tuhan. Ini sebagai perantara aja, tidak ada dengan kata pesugihan atau tumbal-tumbal seperti itu. Dan tumbal itu mungkin informasi yang salah aja dari masyarakat yang mungkin merasa bahwa itu sudah dijanjikan dari orang yang datang ke keraton, dan akhirnya mereka ternyata membawa hasil yang bagus setelah hasil dari keraton ini. Ini itu apa ya? Dan juga untuk teman-teman mungkin jika mendengar informasi yang salah tentang keraton atau menganggap bahwa keraton ini ada tempat yang horor dan lain-lain segala macam itu, ya itu bisa digali lebih dalam informasinya dengan Pak Agus dan juga Mas Heru dan beberapa juru kunci lainnya yang itu pasti informasinya akurat. Ya, saya berharap juga bagi pengunjung yang sudah datang maupun yang belum, ya nggak usah takut ya, datang ke keraton sini nggak usah takut, datang saja, temui orang yang tepat seperti yang saya bilang tadi, dapatkan informasi yang benar ya. Hati-hati bahwa penipuan berada di mana-mana, tapi yang jelas datang ke keraton, temui orang yang tepat ya. Dapatkan informasi yang benar melalui pengelola Keraton Gunung Kawi ini yang benar. Demikian. Rahayu. Keraton Gunung Kawi merupakan situs warisan budaya yang ada di wilayah Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Menurut pendapat beberapa narasumber, area Keraton Gunung Kawi ditemukan pertama kali oleh Empu Sendok pada abad ke-10 saat beliau bermaksud memindah pusat kekuasaan Kerajaan Medang dari bumi Mataram, Jawa Tengah ke wilayah Jawa Timur karena di sana terjadi peristiwa bencana letusan Gunung Merapi. Empu Sendok mendeteksi bahwa area Keraton Gunung Kawi ini memiliki energi positif yang besar, yang baik untuk dijadikan tempat meditasi dan semedi dalam rangka meminta petunjuk dari Sang Pencipta tentang lokasi pendirian Kerajaan Medang yang baru, yang kemudian beliau mendapatkan petunjuk lokasi pendirian Kerajaan Medang yang baru berada di daerah yang disebut Watu Galuh yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Jombang. Dalam perkembangan selanjutnya, area Keraton Gunung Kawi ini dikenal sebagai tempat yang suci, tempat yang memiliki energi positif untuk melakukan meditasi, semedi, untuk berdoa dan beribadah. Konon beberapa tokoh besar era kerajaan maupun era perjuangan kemerdekaan ini sudah mengunjungi area Keraton Gunung Kawi ini dalam rangka merenung, mencari inspirasi dan berdoa untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bangsa dan negara. Sehingga sebetulnya Keraton Gunung Kawi ini merupakan area dan objek wisata religi atau objek wisata budaya
Bahkan di sana sekarang merupakan contoh toleransi keberagaman agama, karena di sana sudah muncul bangunan tempat ibadah, baik itu musola, gereja, pura, kelenteng, dan lain sebagainya. Yang disayangkan sekarang muncul perubahan paradigma dari paradigma Keraton Gunung Kawi sebagai tempat yang suci, berubah menjadi paradigma menjadi tempat mencari pesugihan. Nah, ini yang tidak benar, karena di sana tidak ada harta karun yang bisa diambil dan lain sebagainya. Itu saya nyatakan tidak benar. Kalaupun orang berdoa di sana memohon kepada Sang Pencipta, kemudian usaha bisnisnya itu dilancarkan sehingga usahanya menjadi makin besar dan mendapatkan keuntungan yang besar, itu semua atas kehendak atau takdir ridho dari Yang Maha Kuasa. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Rahayu. Keraton Gunung Kawi bukan hanya sebuah tempat, tapi juga cerminan warisan budaya, spiritualitas, dan harapan yang terus hidup. Di setiap langkah, di setiap doa, dan di setiap kisah yang terjaga, kita diajak untuk mengenal kearifan lokal yang tak ternilai. Terima kasih kepada pihak Keraton Gunung Kawi dan pihak Kecamatan Ngajum atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan dalam proses pembuatan video ini. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai luhur tak pernah lekang oleh waktu. Sampai jumpa di perjalanan budaya berikutnya.